Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 17 Januari 2022 merupakan peringatan wajib Santo Antonius Abbas. Bacaan dibawakan oleh Teresia Natalia, Mazmur dilantunkan oleh Petrus Canisius Margo, dan renungan ditulis oleh Maria Monica. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari kitab pertama Samuel, bab 15, ayat 16 sampai dengan 23. Setelah Raja Saul melanggar perintah Tuhan, Samuel berkata kepadanya, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang disabdakan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Sesudah itu berkatalah Samuel, "Engkau ini kecil pada pemandanganmu sendiri. Meskipun demikian, bukankah Tuhan telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Bukankah Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, 'Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka.' Mengapa engkau menjarah rayah dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan. Aku telah mengikuti apa yang disuruhkan Tuhan kepadaku. Aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyatlah yang mengambil jarahan itu, kambing domba dan lembu-lembu terbaik dari yang seharusnya ditumpas itu. Maksudnya, mau dipersembahkan kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Tetapi sahut Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti Ia berkenan kepada pengamalan sabdanya? Sesungguhnya, mengamalkan sabda lebih baik daripada korban sembelihan. Menuruti firman lebih baik daripada lemak domba jantan. Camkanlah, pendurhakaan itu sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan itu sama seperti menyembah berhala. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Tuhan telah menolak engkau sebagai raja." Demikianlah sabda Tuhan. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bukan karena kurban sembelihan engkau kuhukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu.
Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firman-Ku. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Itulah yang engkau lakukan, apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan kamu? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan daku. Siapa orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Haleluya, 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 haleluya. Sabdalah itu hidup dan kuat. Sabda itu menguji segala pikiran dan maksud hati. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus bab 2 ayat 18 sampai dengan 22. Waktu itu, murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari, datanglah orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga,
Tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua, karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi, anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Demikianlah sabda Tuhan. Jadilah relevan. Tuntutan hidup dalam zaman yang cepat berubah. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Ungkapan "be relevant" menarik perhatian saya saat mendengarkan channel YouTube Profesor Renald Kasali yang terkenal dengan pemikiran dan uraiannya yang membuka mata serta mencerahkan. Percepatan perubahan dunia saat ini sungguh luar biasa. Suka tidak suka, pandemi yang sudah berlangsung 2 tahun ini justru menjadi salah satu katalisatornya. Protokol kesehatan dengan sejumlah persyaratannya mendorong percepatan teknologi untuk memenuhi kebutuhan baru tersebut. Banyak bisnis lama yang rontok, tetapi tidak sedikit bisnis baru bermunculan. Syaratnya satu, masuk dalam kebaruan. Jadilah relevan. Ibu, Bapak, rekan muda, dan rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kata relevant jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya bersangkut paut, yang juga bisa diartikan berhubungan, terhubung. Menjadi relevan membutuhkan sikap terbuka terhadap yang baru, berani keluar dari cara berpikir yang lama yang cenderung hanya mengikuti tradisi. Itulah yang diungkapkan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Saat ia ditanyakan, mengapa para muridnya tidak mengikuti kebiasaan berpuasa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi? Yesus menjawab lugas bahwa ia, sang pengantin itu, sedang bersama-sama dengan para murid. Nanti, jika sang pengantin diambil dari mereka, barulah saat itu mereka berpuasa. Itulah kondisi yang relevan untuk berpuasa atau tidak, bukan semata-mata terikat pada tradisi. Yesus juga mengingatkan cara yang tepat memperlakukan sesuatu yang perlu disesuaikan dengan kondisinya. Jika kain baru yang belum susut ditambalkan ke kain yang sudah tua, maka saat kain baru itu menyusut, kain tua akan tertarik dan terkoyak, sehingga tujuan semula tidak tercapai. Pengajaran ini menjadi relevan hingga kini karena pembaruan yang dibawa oleh Yesus masuk ke dalam substansi masalah, yaitu apa tujuan seseorang melakukan sesuatu. Jika berpuasa, bukanlah untuk dilihat orang bahwa ia memenuhi aturan agama, melainkan tujuan berpuasa itu sendirilah yang penting. Bagaimana hal itu dapat mengubah hati yang membawa pada pertobatan yang sejati. Di sisi lain, menjadi relevan bukanlah tanpa resiko. Bisa saja kita jadi terjerumus pada sikap merelatifkan segala sesuatu dengan pikiran rasional kita, atau terseret arus zaman. Hal itu yang terjadi pada Saul saat berperang melawan bangsa Amalek. Ia diminta oleh Tuhan untuk menumpas semuanya,
seluruh orang Amalek berikut hewan-hewannya. Tetapi yang dilakukan oleh Saul adalah mereka tidak menumpas Agag, raja orang Amalek, dan segala hewan yang baik yang berharga dengan alasan itu akan dijadikan kurban persembahan kepada Allah di Gilgal. Namun alasan Saul yang terdengar indah dan seolah mengikuti tradisi Yahudi itu tidak dapat berdusta di hadapan Tuhan. Sabda Allah yang hidup dan kuat menguji segala pikiran dan maksud hati manusia. Mengamalkan sabda Allah lebih baik daripada korban sembelihan. Menuruti firman-Nya lebih baik daripada lemak domba jantan. Itu yang dikatakan Samuel dalam 1 Samuel bab 15 ayat 22. Allah menolak Saul sebagai raja karena Saul telah menolak mematuhi perintah Allah yang sejatinya adalah hal yang esensial atau utama. Maka Yesus hari ini mengajak kita untuk menempatkan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang baru. Karena kantong kulit yang telah tua, kering dan kaku tidak dapat lagi memuai mengikuti perubahan dari proses fermentasi anggur baru tersebut. Mari kita terus ikut dalam pembaruan tanpa meninggalkan yang esensial yang harus kita lakukan sehingga kita tidak terseret arus dunia. Dan itu diteladankan oleh Santo Antonius Abbas yang peringatannya kita rayakan pada hari ini. Ia hidup di abad ketiga dan berasal dari keluarga kaya di Mesir yang setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, membagi harta kekayaannya kepada orang-orang miskin, untuk kemudian ia hidup lebih dekat dengan Tuhan sebagai petapa dengan berdoa dan bermati raga. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, bimbing kami di dalam dunia yang berubah dengan sangat cepat ini, agar kami mampu membedakan mana yang esensial yang harus kami lakukan dan mana yang perlu diperbarui sesuai dengan tuntutan zaman. Jernihkan hati dan pikiran kami, agar hanya dengan terang roh-Mu lah kami melangkah di dalam peziarahan hidup ini. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin.